Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film Jelangkung Sendakala yang merupakan karya terbaru dari Kimo Stambul. Sebelumnya Kimo cukup sukses ketika menggarap film Ivana yang merupakan spin-off dari franchise Danur. Kali ini ia membuat sebuah karya yang bisa dibilang soft reboot dari franchise Jelangkung, walaupun ya masih ada dikit-dikit hubungannya dengan Jelangkung, yaitu dengan hadirnya Jeffrey Nicole dalam sedikit scene. Tanpa banyak lagi basa-basi, inilah review gue mengenai Jelangkung Sendakala. Jelangkung Sendakala ini sendiri bercerita tentang satu keluarga yang sedang liburan. Kemudian di tengah liburan mereka, anak bungsu dari keluarga tersebut pun hilang di danau. Kemudian dilakukanlah investigasi oleh kepolisian, dicarilah juga oleh tim SAR, dan kemudian tidak dapat juga. Kemudian kepala polisinya pun mengungkapkan kalau kasus anak hilang di tempat tersebut sudah terjadi beberapa kali dan polanya selalu sama. Ketika ada anak yang hilang, maka ia tidak akan ditemukan. Tetapi anak tersebut akan ditemukan ketika ada anak yang hilang selanjutnya. Dan begitulah seterusnya pola-pola tersebut. Tetapi keluarga ini tidak putus harapan dan mereka pun tetap melakukan usaha-usaha untuk menemukan anak tersebut. Menurut gue sendiri, Jelangkung Sendakala ini adalah film yang sama sekali gak bisa gue bilang sebagai karya yang bagus ya. Mulai dari plotnya yang muter-muter, tidak jelas arahnya kemana, dan kemudian cuma mengandalkan plot twist di ujung yang sebenarnya sama sekali nggak spektakuler juga. Plot twistnya itu sangat biasa dan sudah sangat umum digunakan di film-film, baik itu film misteri atau film apapun. Jadi udah tidak memiliki sesuatu yang istimewa lagi di plot twistnya. Gue melihat banyak orang yang suka dengan film ini karena penyajian plot twistnya yang dinilai jarang disajikan di film-film Indonesia, khususnya film horor. Tetapi untuk yang lebih sering menonton film horor pun, plot twist kayak gitu masih biasa aja lah kalau gue bilang. Ya film ini agak mengingatkan gue dengan Hereditary, tetapi sama sekali eksekusinya itu sangat jauh di bawah Hereditary. Hereditary itu dibangun dengan sangat rapi, kemudian dieksekusi dengan sangat oke, dan juga diakhiri dengan sangat memorable. Tetapi apa yang disajikan Kimo di Jelangkung Sendakala ini sama sekali tidak memorable. Dan gue harus mengatakan kalau gue cukup bosan dengan build up-nya yang lambat. 90 menit film ini tuh kerasa banget kayak lama banget, tuh kayak 90 menit kali 3 gitu. Gue merasakan film ini kayak 4,5 jam di bioskop, dimana kepala gue yang lagi pusing makin pusing, mood gue makin hancur ketika nonton film ini. Benar-benar film yang sangat hancur lah. Gue susah menemukan hal yang positif dari film ini. Mungkin gue agak mengapresiasi beberapa hal, misalnya dari ensemble cast-nya yang cukup lumayan, walaupun gak semuanya tampil bagus ya. Si Faju mungkin tampil oke, Bisasono juga tampil oke, tapi selain itu tampil biasa-biasa aja juga. Musaki juga tampil dalam waktu yang sedikit dan sangat biasa aja. Ketika Kamal juga ya biasa aja, Julio juga biasa aja, Yoga Pratama ya gua nggak tahu fungsinya dia di sini apa, untuk comic relief mungkin, tetapi itu pun sama sekali nggak ada gunanya juga. Tanpa ada dia pun tetap nggak berpengaruh kepada cerita. Dan jikalau dia disebut sebagai comic relief pun, komedi yang ditawarkan oleh dia itu sangat tipis, bahkan cenderung cringe ya. Ancur-ancuran lah. Sinematografinya ya cukup oke lah, walaupun untuk karya Kimo ya ini sangat standar banget. Ketika Ivana gue puji atas sinematografinya, kemudian ada Ilmu Hitam juga gue puji atas sinematografinya, tetapi sinematografi di Jelangkung Sendakala ini tuh biasa banget gitu. Shoot-shootnya tuh monoton, cuma ingin menampakkan wide shoot lagi, zoom in dikit, gitu-gitu doang, repetitif lah untuk bagian shootnya. Untuk bagian soundnya juga aduh, buat kepala sakit aja gitu. Mencoba untuk melakukan jump scare, tetapi sama sekali gak ada yang bisa disajikan lah dari bagian soundnya. Ya pada akhirnya ini adalah film yang sangat biasa aja lah. Kalau kalian ingin nontonnya ya silakan aja, apalagi kalau kalian cinta horor. Tapi ya kalau kalian ingin berekspektasi tinggi atas film ini, menurut gua enggak. Menurut gua ini film yang lebih jelek lagi daripada KKN di Desa Penari. Dan kalau orang ada yang mengatakan kalau ini adalah film horor salah satu yang terbaik tahun ini,
Gue sangat nggak setuju dengan itu. Menurut gue ini adalah satu film horor yang sangat biasa aja tahun ini dan sama sekali nggak layak untuk dibilang film horor terbaik. Mungkin banyak orang yang terbutakan oleh nama besar Kimo Istanbul di genre horor, tetapi kalau kalian lupakan hal itu, maka kalian akan bisa mengkritisi film ini dengan layak lah kalau gue bilang. Kalau banyak orang yang mengkritisi film yang so solid Pengabdi Setan dengan berlebihan, tetapi ketika film yang benar-benar jelek itu nggak dikritisi sama sekali, dan itu yang menurut gue lucu sih di industri kita, di industri perfilman kita. Banyak orang yang menyayangkan itulah ketika menonton film Pengabdi Setan. Itu adalah film yang sudah sangat layak gitu untuk mendapatkan rekomendasi besar. Tetapi ketika ada film yang benar-benar jelek, ya sama sekali nggak dikritisi, dan hal itu pun membuat ya standar perfilman kita masih naik turun terus. Ya gue jarang sih akhir-akhir ini nonton film Indonesia yang benar-benar di bawah standar. Rata-rata itu udah mencapai titik standar yang gua bilang layak untuk ditonton, seperti Mencari Salah, Miracle in Solomon Seven, Nokta Merah Perkawinan dan lain sebagainya. Tetapi kali ini ya it's a bad movie, film yang buruk, film yang membosankan, muter-muter, plot twistnya juga sangat biasa. Ya apresiasi beberapa performa acting mungkin harus diapresiasi, terutama si Faraju dan Dwi Sarono. Selain itu, gak banyak juga yang bisa gue sebutin dari film ini ya. Pada akhirnya ini adalah film horor yang sangat biasa aja. Gue bilang Mumun sangat biasa aja juga, sama modal nostalgia. Ini lebih parah daripada Mumun. Asli lebih parah daripada Mumun. Mumun tuh masih bisa menghibur ya kalau gue bilang, walaupun hiburannya agak-agak jadul dan ketinggalan zaman. Tetapi Sendakala ini gak menghibur sama sekali. Cuma benar-benar buat pusing gitu. Kayak intinya udah berulang-ulang kali nih film yang buruk, yang horor yang buruk, lebih buruk dibandingkan KKN di Desa Penari. Itulah dari hidup gue. Melihat ada banyak film-film bagus di bioskop, mungkin kalian bisa mempertimbangkan banget untuk menonton film ini. Itu bisa kalian pertimbangkan pada pilihan terakhir kalian jika memang udah film-film yang udah kalian tonton lah istilahnya. Sekian dulu dari gue. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe ke channel ini, share video ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Syafil, see you in another time, and bye-bye.